Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Indah Lestari, NIM 1806061. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video tentang kewirausahaan, yang mana video ini untuk melengkapi ujian akhir semester dalam mata kuliah kewirausahaan. Adapun makna dari wirausaha yang sukses menurut saya adalah di mana seorang wirausahawan itu telah berhasil dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya atau telah berhasil dalam mencapai target yang telah dibuatnya. Di dalam menjalankan bisnis atau usaha, seorang wirausahawan bisa dikatakan sukses apabila usaha atau bisnis yang dijalankannya itu uh, telah mengalami perkembangan atau kemajuan dari waktu ke waktu. Adapun yang penting dilakukan untuk bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses adalah yang kita tahu bahwa untuk bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Karena seseorang yang telah memutuskan untuk terjun ke dalam dunia bisnis itu, maka dia harus rela berkorban, baik itu korban waktu, tenaga maupun biaya. Selain itu, seorang wirausaha juga harus berani dalam mengambil risiko, baik itu risiko kegagalan, kebangkrutan maupun risiko yang lainnya. Karena kita tahu bahwa di dalam dunia bisnis ini penuh dengan unsur ketidakpastian. Dan sebagai seorang wirausahawan juga harus tangguh dan tidak mudah goyah akan adanya kegagalan. Karena untuk mencapai kesuksesan itu pasti tentunya harus melewati dulu jatuh bangun sebelum menikmati kesuksesan tersebut. Untuk bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses, tentu kita harus memiliki konsep dan strategi yang tepat dan harus memiliki beberapa sikap sebagai seorang wirausahawan. Yang pertama itu ada harus berani mencoba dan tidak takut. Di mana seorang wirausahawan itu harus berani dalam mengambil risiko dalam usaha yang dijalankannya itu dan tidak mudah takut akan sebuah kegagalan. Yang kedua adalah selalu berinovasi, di mana seorang wirausahawan itu selalu dituntut untuk mampu berpikir kritis dan selalu berinovasi demi perkembangan dan kemajuan usaha yang dirintisnya. Selanjutnya yaitu jeli dalam melihat peluang, di mana seorang wirausahawan itu harus jeli melihat peluang usaha agar bisa mencapai kesuksesan. Selanjutnya yaitu seorang wirausahawan itu tidak mudah merasa puas. Dia selalu berinovasi untuk mengembangkan usahanya setiap saat. Selanjutnya yaitu seorang wirausahawan itu harus memiliki sikap tangguh, pantang menyerah, pekerja keras. Itulah beberapa hal yang penting dilakukan agar jika kita ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Selanjutnya adalah jika saya menjadi seorang pengusaha, maka usaha yang ingin saya rintis adalah usaha di bidang kuliner. Seperti yang kita tahu bahwa usaha di bidang kuliner ini bisa dijalankan dengan modal yang kecil. Di sisi lain, keuntungan yang kita peroleh juga cukup besar dan perputaran uangnya cukup cepat dan mudah untuk dijalankannya. Selain itu, menjalankan bisnis di bidang kuliner ini ketika kita menjalankan bisnis di bidang kuliner ini cukup menarik karena
setiap daerah, baik itu daerah yang memiliki populasi penduduk yang padat maupun daerah dengan populasi penduduk yang terbilang sedikit, sangat mengandungi bisnis jenis ini. Dan kita tahu bahwa kuliner atau makanan sudah menjadi tren masa kini yang sangat diminati oleh setiap orang, sehingga peluang usaha ini cukup besar. Selanjutnya adalah tokoh wirausahawan yang saya idolakan. Yang di sini yang saya idolakan adalah Nadiem Makarim. Yang mana Nadiem Makarim ini adalah seorang tokoh wirausahawan pendiri dari ojek online atau dikenal juga dengan Gojek. Yang mana Gojek ini adalah sebuah inovasi untuk menjadikan alat transportasi di Indonesia ini semakin maju. Saya mengidolakan Nadiem Makarim ini karena saya salut dengan dengan kegigihan dan sikap pantang menyerah dari Nadiem Makarim ini. Yang mana pada awal dia merintis usahanya di bidang Gojek ini, dia banyak mendapatkan cibiran dan banyak orang yang menganggap bahwa ide dari Nadiem Makarim ini merupakan ide yang tidak masuk akal dan banyak mendapatkan cemooh dari berbagai pihak. Namun, hal tersebut tidaklah menyurutkan semangat dari seorang Nadiem Makarim untuk terus berusaha, untuk terus berjuang mengembangkan usahanya, hingga akhirnya dia mencapai kesuksesan seperti saat sekarang ini. Jika saya menjadi seorang pengusaha, maka manfaat apa yang akan diberikan terhadap lingkungan. Adapun manfaat yang akan saya berikan terhadap lingkungan antara lain, yang pertama itu adalah dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Yang kedua itu adalah dengan mengurangi pengangguran di daerah tersebut. Yang ketiga, dengan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Yang kelima itu dengan mengurangi kemiskinan seperti memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitarnya dan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir yaitu dengan memberikan bantuan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, sehingga bisa menciptakan generasi muda yang cerdas dan yang cerdas dan berkualitas. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.